Perkenalkan, nama saya Krisafania Putri dari kelompok 4 dengan NRP 15 2022-126. Di sini kelompok saya akan menjelaskan mengenai simulasi proses booting dan shell. Pertama, apa itu proses booting? Proses boot merupakan proses awal menyala komputer sampai diambil alih oleh BIOS secara penuh terhadap perangkat Windows. Sistem BIOS akan mengecek dulu keadaan di komponen pada PC. BIOS sendiri adalah program yang digunakan oleh mikroprosesor komputer untuk memulai sistem operasi setelah komputer dinyalakan. Fungsi proses boot adalah memeriksa seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang ada pada sistem komputer. Komponen membentuk laptop pada simulasi yang kelompok kami buat yaitu prosesor Intel i9 13900K, CPU Cooler Corsair H100i Elite LCD, motherboard Gigabyte B670AX DDR4, Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080, GeForce Extreme ARGB 16GB DDR4 3200 MHz, SSD Crash C720 1TB M.2, PSU ROG Tor 850W, case Corsair 5000D Airflow, keyboard Logitech G213, Logi Gaming RGB, mouse wireless SteelSeries Aerox 9 Wireless Gaming, Dio Ultra HD Pro Webcam, headset HyperX Cloud Alpha Gaming, monitor BenQ Zowie XL 2746S 27 inch 240Hz monitor. Sekian dari saya. Untuk kode programnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Aditya, NRP 15 2022 130. Akan melanjutkan presentasi penjelasan mengenai simulasi shell dan sistem booting. Saya akan menjelaskan tentang kode yang kita buat. Jadi di sini tentang simulasi shell dan bootnya. Pertama-tama di sini untuk di slide 11 yang seperti dilihat di PPT. Jadi pertama itu ada untuk import JSON. Jadi mengimpor modul JSON untuk bekerja dengan data dalam format JSON. Import time, mengimpor modul time untuk digunakan dalam animasi progress. Dan juga ada import sys, mengimpor modul sistem untuk berinteraksi dengan sistem. Di sini bagian kelas custom CMD namanya, jadi mendefinisikan kelas custom CMD. Dan habis itu digunakanlah metode inisialisasi kelas, dipanggil saat objek kelas dibuat. Terus atribut yang menyimpan status apakah pengguna sudah login atau belum. Dan juga self, jadi di sini ada beberapa self ya, ada self username, directories, file, yang dimana di sini isinya tuh ada yang non dan juga di sini tuh untuk atributnya itu untuk menyimpan nama pengguna dan menyimpan struktur directory. Adapun juga untuk self files, jadi menyimpan informasi file. Selanjutnya ada untuk memuat data yang sudah ada dari file juga. Jadi di slide 11 ini ada beberapa bagian juga yang menjelaskan sudah self load data itu kita ke fungsi dev animate progress self. Jadi di mana metode untuk menampilkan animasi progress, dan juga di sini ada loopingnya for i in range itu. Jadi looping untuk menampilkan progress dari 0% hingga 100% dengan interval 10%. Dan juga selanjutnya ada menulis output ke std out standar output dengan informasi dengan format persentase dan membersihkan buffer output. Setelah itu menunggu selama 0,5 detik di sini itu untuk memberikan efek animasi. Dan lalu print untuk mencetak baris baru untuk mengakhiri baris animasi. Di sini juga di slide 12 ada fungsi yaitu namanya load data. Jadi di sini itu langsung ke metode try yang dimana artinya itu blok percobaan untuk menangani pembacaan dari data file itu sendiri. Dan selanjutnya nanti dia itu bakal membuka file dalam mode baca atau read. Di situ ada read R menggunakan konteks with yang otomatis menutup file setelah blok selesai dieksekusi. Selanjutnya ada data sama dengan JSON load itu, jadi dia bisa membaca isi file JSON dan menyimpannya dalam variabel data.
Dan terus setelah itu mengambil nilai direktori dari data jika tidak menggunakan direktori kosong atau dictionary kosong. Lalu mengambil nilai files dari data jika tidak menggunakan dictionary kosong. Except file not found error itu maksudnya menangani exception jika file tidak ditemukan. Makanya di situ ada print data file not found starting with an empty file system. Jadi mencetak pesan kesalahan jika file tidak ditemukan. Selanjutnya di bawahnya itu kita membuat function save data, jadi untuk menyimpan datanya, yang dimana data sama dengan directories, save directories, file, save files. Membuat di dictionary data dengan atribut directories dan file dari objek custom cmd. Selanjutnya membuka file dalam mode tulis W, yaitu write, menggunakan context with yang otomatis menutup file setelah blok selesai dieksekusi. Dan di sini ada manggil JSON .dump yang artinya menyimpan dictionary data ke dalam file JSON yang terbuka. Fungsi boot, jadi menampilkan komponen-komponen mikroprosesor yang membentuk si komputer ini. Jadi ada mencetak informasi BIOS dan data CPU. Jadi di sini dia mencetak CPU-nya, mikroprosesor type-nya Intel Core, dan dia mengecek portnya, lalu diberikan time sleep animasinya, jeda selama 1 detik, lalu dia menampilkan slot 1, yaitu jumlah memorinya ya, jumlah RAM-nya. Jadi total memorinya itu 8589 MB, tipenya DDR4 3200 MHz. Jadi statusnya portnya good. Dan juga ada slot 1 lagi, ngecek juga chipsetnya, yaitu Intel B760M dengan portnya statusnya good. Lalu time sleep 1 detik. Dan lanjut lagi ada menginisialisasi video grafisnya, yaitu RTX 3080 Ti, dan juga audio Realtek juga, dan display, keyboard, mouse, ya seperti itu ya. Mungkin stepnya masih sama, jadi sampai dia tuh setelah semuanya selesai, maka akan memprint sistem sedang booting yang menandakan bahwa proses booting sedang berlangsung. Terus di sini ada memanggil self animate progress, memanggil metode animate progress untuk menampilkan animasi progress. Di jeda lagi 1 detik, terus menggunakan karakter escape yaitu /033C untuk membersihkan tampilan konsol. Ini dapat menciptakan efek layar kosong atau clear screen, jadi kosong gitu layarnya setelah dia mengecek bootingnya pada terminalnya tuh. Terus di sini inisialisasi BIOS, habis itu self animate progress lagi, time sleep, dan memuat bootloader. Bootloader berhasil dimuat, jadi melalui beberapa proses yang seperti tadi, sampai dia itu memuat sistem operasi siap digunakan, menandakan bahwa proses booting telah selesai dan sistem operasi sudah siap. Dan lanjut ke login, jadi kita pakai juga buat fungsi login sebagai bagian dari kelas custom cmd. Jadi memeriksa apakah pengguna sudah login nih sebelumnya. Jika iya, mencetak pesan bahwa pengguna sudah login dan mencegah proses login. Menerima input dari pengguna untuk username dan membersihkan tampilan konsol. Menerima input dari pengguna untuk password. Dan juga memanggil metode authenticate untuk memeriksa apakah kombinasi username dan password valid. Jika valid, mengubah status login dan menyimpan username. Jika autentikasi gagal, menciptakan pesan kesalahan. Nah, terus di sini selanjutnya ada dev function authenticate. Jadi mendefinisikan metode ini untuk memeriksa apakah kombinasi username dan password valid. Nah, jadi di return username sama dengan admin dan password sama dengan admin 123. Jadi ini kayak kita udah nge-set juga username-nya itu isinya apa, password isinya apa. Jadi ini kayak admin sama admin 123-nya sebagai username dan password yang kita nanti akan inputkan di login. Terus mengembalikan nilai true jika kombinasi username dan password sesuai dengan yang diharapkan, dan false sebaliknya. Dalam contoh ini, kombinasi yang diharapkan adalah admin sebagai username dan admin 123 sebagai password.
Kita juga selain login membuat fungsi logout, di mana sebagian bagian dari kelas custom CMD juga. Jadi memeriksa apakah pengguna belum login. Jika belum, bakal mencetak pesan bahwa pengguna belum login dan menghentikan proses logout. Mencetak pesan bahwa proses logout sedang dilakukan untuk pengguna tertentu. Jadi di sini ada self login false, self username none. Jadi mengubah status login menjadi false dan menghapus informasi username. Habis itu print logout berhasil. Dia mencetak pesan bahwa proses logout berhasil. Selanjutnya ada di fungsi run command. Jadi mendefinisikan metode ini sebagai bagian dari kelas custom CMD. Jadi dia tuh memeriksa apakah nih pengguna telah login. Jika belum, mencetak pesan bahwa pengguna harus login terlebih dahulu dan menghentikan eksekusi perintah. Setelah itu membagi perintah menjadi bagian-bagian dan menentukan perintah dasarnya, base command. Jadi di sini ada kondisi jika perintah dasar adalah list files, maka memanggil metode list files untuk menampilkan daftar file. Jika perintah dasar adalah date, memanggil metode showDate untuk menampilkan tanggal. Nah, di sini jika perintah dasar adalah mkdir, memeriksa apakah format perintah sesuai. Jika ya, memanggil metode create directory untuk membuat directory. Jika tidak, mencetak pesan bahwa format perintah salah. Jika perintah dasar adalah touch, memeriksa apakah format perintah sesuai. Jika iya, memanggil metode create file untuk membuat file. Jika tidak, mencetak pesan bahwa format perintah salah. Jika perintah dasar adalah list directory, memanggil metode list directory untuk menampilkan daftar directory. Jika perintah dasar adalah rmdir atau remove dir, memeriksa apakah format perintah sesuai. Jika ya, memanggil metode delete directory untuk menghapus directory. Jika tidak, mencetak pesan bahwa format perintah salah. Jika perintah dasar adalah rm atau remove, memeriksa apakah format perintah sesuai. Jika ya, memanggil metode delete file untuk menghapus file. Jika tidak, mencetak pesan bahwa format perintah salah. Jika tidak ada perintah sama sekali yang cocok, mencetak pesan bahwa perintah tidak dikenali. Lalu lanjut ke create directory-nya. Jadi fungsi create directory ini mengecek apakah directory dengan nama yang diberikan belum ada dalam struktur directory. Jika ya, menambahkan directory baru ke dalam struktur directory dengan menyimpan jenisnya sebagai dir. Lalu menyimpan perubahan ke dalam file data setelah menambahkan directory. Jika directory sudah ada, mencetak pesan bahwa directory sudah terdaftar. Jadi mungkin sebenarnya masih ada, tapi akan dilanjut nanti oleh rekan saya yaitu Mirsab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirsab Anwar dengan NRP 15202147. Di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tentang sistem boot dan program CMD. Di sini bakal ada fungsi buat pembuatan directory dengan parameter self dan directory name. Lalu bakal ada fungsi buat loop. Ada fungsi buat loopingannya, ada if dan else. Jika self directory dengan nama direktorinya dan disimpannya di dir, itu akan pembuatan direktorinya berhasil gitu. Dan else-nya yaitu jika user membuat sebuah direktori baru dengan nama yang sudah ada, bakal tampil seperti itu, yang dimana direktori ini sudah terdaftar. Lalu ada fungsi buat pembuatan file, yaitu dengan parameternya self dan file name. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang directory, karena ini hanya membedakan di parameternya saja dan penyimpanan datanya di mana gitu. Karena tadi di atas sama dengan directory dir atau dir, yang di sini yang di pembuatan file itu sama dengan file gitu, yang nantinya bakal di save ke file. Lalu ada fungsi buat delete directory dengan parameter self dan directory name, ya berarti delete directory ini bakal menghapus directory yang sudah user buat dengan kemauan si usernya tuh. Dan ada fungsi else juga, yaitu jika direktorinya tidak ada ataupun sudah dihapus gitu. Terus ada fungsi buat delete file,
yang sebenarnya tidak jauh beda dengan yang tadi di directory, cuman perbedaannya di pengambilan datanya yang tadi di directory name, yang sekarang di file name. Lalu ada fungsi buat list konten ya. Di sini ada beberapa list kontennya hanya untuk directory dan file gitu. Dengan kita mengetikkan ls di perintah cmd-nya, nanti kita contohkan bakal keluar list-list tentang directory dan file yang sudah kita buat gitu. Lalu ada fungsi help, yaitu untuk menunjukkan kalau misalnya perintah-perintah apa aja sih yang ada di cmd yang ini tuh gitu. Di sini bakal ada beberapa perintah, yaitu ada perintah untuk login, logout, ls tuh menampilkan directory dan file, dan kita juga bisa lihat sih di sini sebenarnya untuk fungsinya untuk apa saja perintah itu tuh gitu. Lalu di sini bakal ada fungsi buat memulai programnya, yaitu if name sama dengan main, yaitu buat fungsi buat memulai programnya gitu. Nah, lanjut kita di sini bakal ada output programnya, itu bisa kita lihat sendiri. Untuk sistem bootnya bakal seperti itu. Lalu jika kita sudah masuk ke misalnya ke cmd-nya gitu, jika kita mau memerintahkan seperti membuat directory atau apapun itu, bakal tidak bisa karena kita belum login sebagai user ataupun sebagai apapun gitu di sistem tersebut. Makanya kita harus login terlebih dahulu agar kita bisa mengakses semua perintah yang ada di cmd tersebut. Lalu di sini kita bisa lihat, di sini saya akan login dulu untuk memasukkan username dan passwordnya dengan username admin dan passwordnya admin 123. Nah, ada perbedaan kan ketika di itu, perbedaannya ketika ininya sudah nama adminnya sudah masuk gitu. Jadi tadi tuh hanya kosong saja untuk penginputannya, karena sekarang ada admin karena kita sudah sudah masuk ke usernya. Di sini saya akan memulai dengan perintah help, yaitu untuk biar tahu juga gitu apa saja sih yang ada di perintah yang ada di cmd ini gitu. Di sini ada runtutan perintahnya. Lalu saya ingin membuat directory dengan cara mkdir spasi sama dengan directory namanya gitu. Lalu sudah ada directory tugas sudah terdaftar gitu. Lalu ada pembuatan file, yaitu dengan cara touch lalu spasi dengan nama filenya mau apa gitu. Di sini sudah berhasil membuat filenya tersebut gitu. Lalu saya juga ingin mengecek nih jika kedua directory dan file tersebut sudah masuk belum. Saya ingin memerintahkan dengan ls, yaitu list content. Ternyata tugas dan so yang tadi saya buat sudah masuk. Lalu saya juga ingin menghapus file karena tadi ada dua, yang saya inginkan hanya satu gitu. Jadi saya ingin menghapus file yang bernama so. Jadi saya mengetik rm spasi nama file yang ingin dihapus gitu. Terus kita bisa lihat lagi di listing kontennya apakah sudah terhapus atau belum begitu. Lalu jika sudah semuanya, saya ingin logout dan saya mencoba untuk mengetikkan logout. Jika sudah, bakal logout admin berhasil gitu. Dan kembali ke tampilan awal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.